jawab salam. Saya doakan berangkat haji di bulan April 2024 ini. Amin. Yang tidak menjawab salam, saya doakan berangkat umroh bulan Januari ini. Amin. Iya. Semangat ya Ibu. Iya. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar ibu-ibu majelis taklim dan adik semuanya? Kalau saya tanya apa kabar, jawabnya alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Tambah satu lagi, dahsyat. Apa kabar ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar, dahsyat. Iya. Baik, marilah sebelumnya kita bersolawat dulu kepada Rasulullah SAW agar apa? Senantiasa kita mendapat syafaatnya. Kalau Jibril bisa Bu? Kalau Jibril, yuk 1, 2, 3. Allahumma pegang tangan. Kayak mana caranya? Aman anak-anak ya. Sini aja takut. Ya Nabi Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira yakinlah dengan keajaiban yang diberikan oleh Allah? Harus yakin. Ya, harus yakin dengan keajaiban yang diberikan oleh Allah. Nah, kalau jerapah itu rezekinya ada di mana? Jerapah rezekinya ada di mana? Ada di pucuk pohon. Ya, kalau monyet rezekinya di mana? Pisang. Kalau dikasih untuk jari ya. Kemudian
senantiasa menjaga keberkahannya. Lalu ibu-ibu semuanya, di manakah letaknya rezeki manusia? Yo, tadi jerapah di ujung pohon, monyet pada pisang, ya, dekat suaranya. Lagi-lagi dia. Iya. Udah. Udah setengah. Saya jalan-jalan ya Bu ya. Ya, karena Bu biasanya kalau saya isi kajian siang-siang ini, saya suka jadi ajaib Bu. Tiba-tiba saya menghilang. Bisa saya bisa menghilang, tiba-tiba ting, nggak nampak ustazahnya lagi. Suara ustazahnya nggak kedengaran lagi. Wajah ustazahnya nggak kelihatan. Ya, ditanya tadi siapa yang nyampaikan nggak tahu. Nggak kedengaran lagi suara ustazahnya. Makanya saya sering bilang jalan-jalan kalau isi majelis taklim ini. Ya. Jadi ternyata rezeki manusia itu terletak pada di kemuliaan dan di kebahagiaan orang lain. Ya? Oh kajian ya? Sudah dengar kajiannya? Ya. Di kemuliaan dan di kebahagiaan Orang lain. Yakin Bu? Percaya nggak? Duduk, diam, rezeki datang. Ustazah mana bisa duduk diam rezeki datang? Pasti kita harus mencari ya, ikhtiar ya. Kalau nggak mencari duit nggak datang. Itu. Nah coba kita lihat. Ada Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu, ya, Imam Syafi'i itu adalah muridnya Imam Malik. Pada suatu hari mereka sharing lah, berdebat. Kata Imam Syafi'i sama gurunya, ya guru, rezeki itu harus dicari. Kalau tak dicari, tak dapat. Kata Imam Malik, dah, rezeki itu cukup di atas sajadah saja. Duduk diam, rezeki datang. Tidak bisa guru, rezeki itu harus dicari. Akhirnya Imam Syafi'i keluar. Kemudian dia ingin membuktikan kata-katanya bahwa rezeki itu harus dicari. Keluarlah Imam Syafi'i, kemudian dia bertemu dengan petani anggur. Petani anggur itu lagi sedang memanen. Kemudian Imam Syafi'i memasukkanlah anggur itu ke dalam keranjang, dia bantu petani itu. Dia dapat hadiah 1 kantong anggur. Katanya, kan benar kan? Rezeki itu harus dicari. Kalau saya tadi tidak membantu petani ini, saya tidak dapat upahnya. Akhirnya Imam Syafi'i pulang ke rumah dengan membawa 1 kantong anggur dengan senang hati. Dia masuk ke rumah gurunya pas pula di atas sajadah. Zikir sedang di atas sajadah. Assalamualaikum ya guru. Waalaikumsalam. Saya sudah dapat jawabannya guru. Benar kata saya, rezeki itu dicari. Tadi saya keluar, saya bantu petani, saya dapat upah. Upahnya apa? 1 kantong anggur. Kata gurunya, saya dari tadi berada di atas sajadah. Saya haus. Saya minta sama Allah, ya Allah, saya kepingin anggur. Saya haus. Nggak lama anggur datang. Anggur datang. Kira-kira gimana ya? Tadi saya dari tadi di atas sajadah, kata Imam Malik. Saya minta sama Allah, saya haus.
ibu, kita harus percaya dengan keajaiban Allah bahwa ya dengan kita duduk diam saja rezeki bisa datang. Pada suatu hari ada yang datang kepada saya, dia minta tolong, ya, Ustazah, saya harus membayar uang ujian anak saya. Jam 10 pagi, kalau saya tidak bayar uang ujian, anak saya tidak boleh ujian. Sementara saya tidak ada punya duit. Kemudian saya bilang, ibu sudah datangi Allah belum? Sekarang tidak ada duit, besok anak mau bayar ujian, yang ada dalam pikiran ibu apa? Yang ada dalam pikiran saya mau cari pinjaman untuk bayar uang ujian anak saya, tapi udah kemana-mana, saya nggak dapat pinjaman. Artinya apa? Kita ini manusia, ibu, ya. Kita ini ketika ada satu persoalan yang kita pikirkan itu adalah solusinya, bukan mendatangi Allah. Sibuk kita, gimana lagi ya? Gimana caranya? Pinjam sama ini. Kita nggak ingat. Jadi saya bilang, ya, ibu, coba solusinya itu jangan cari pinjaman. Kalau cari pinjaman, berharapnya sama manusia. Jadi gimana Ustazah? Datangi Allah. Gimana cara datangi Allah? Ambil wudu, sholat sunat hajat. Ya Allah, aku datang kepada Engkau ya Allah. Besok aku bayar uang sekolah anakku. Kasih aku petunjuk. Tidak usah dipikirkan macam mana ya solusinya. Yang dipikirkan itu adalah datangi Allah, minta sama Allah. Untuk solusinya itu biar Allah yang selesaikan. Akhirnya dia pulang rumah dan duduk, dia sholat. Karena saya mau mengajarkan tauhid, harus yakin keajaiban Allah. Udah Ustazah, saya sudah sunat hajat. Apa lagi yang saya lakukan? Istighfar sebanyak-banyaknya. Udah sampai jam 10 malam, nggak ada kemudian nggak ada saya dapat keajaiban. Istighfar. Habis itu apa lagi? Bawa sholat sunat tahajud. Udah bawa sholat sunat tahajud, minta sama Allah. Udah minta sama Allah, sudah Ustazah. Kalau sudah minta sama Allah, pikirannya jangan mencari solusi. Nah, itu kuncinya. Kalau sudah minta sama Allah, jangan cari solusi. Karena solusi itu biar Allah yang selesaikan udah. Jadi kadang-kadang kita ini kesalahan yang sering kita lakukan itu, kita mikir, komen, ngeluh. Mikir, komen, ngeluh. Padahal semua itu sudah dijamin sama Allah. Semua itu sudah diatur sama Allah. Benar nggak? Nah, akhirnya ya udah sampai pagi. Udah sampai jam 8 pagi. Dia udah berusaha, bagaimana nih? Sampai sekarang saya belum ada duit. Ini anak saya mau ujian. Saya bilang siapkan anaknya sekolah, suruh berangkat sekolah saja. Jadi saya ngapain? Istighfar. Istighfar. Banyak. Jadi gimana udah istighfar, apa anak sekolah? Tapi ini udah jadi Ustazah, ini tidak boleh ujian, anak saya tidak boleh masuk, anak udah lagi tidak apa-apa, karena kita udah minta sama Allah, kita udah datangi Allah, udah istighfar. Sekarang itu udah tenang nggak hatinya? Tenang saja, sudah tenang. Walaupun nggak ada duit, tenang kan? Ya tenang. Akhirnya dia datang sekolah, dia ketemu sama kepala sekolahnya, kemudian dia minta maaf bahwa dia tidak ada duit. Apa kata kepala sekolah? Silakan anaknya itu ujian, nanti kami yang akan tangani. Siapa yang menolong? Allah. Solusinya dari Allah. Jadi ibu, ya, kalaulah pikiran kita itu baik, kalaulah pikiran kita bagus, maka akan menjadi doa. Ada lagi kemarin tanggal 30 Desember
taubat. Minta ampun sama Allah, katakan sama Allah, Allah, saya tidak akan melakukan cicilan riba ini lagi Allah, ampuni saya ya Allah. Saya berjanji akan memperbaiki diri. Sengaja aku sholat sunnah taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Bukan mencari pinjaman, datangi Allah dulu. Minta ampun dulu sama Allah atas kesalahan kita. Nanti Allah yang akan menyelesaikan persoalan. Akhirnya apa yang terjadi? Jam 2 siang, tanggal 31 jam 2 siang, rentenir dia datang ke rumah. Dia sudah taubat dan minta ampun sama Allah. Saya bilang jangan ada cari pinjaman kemanapun, kita minta sama Allah. Apa yang terjadi? Jika rentenir itu datang, rentenirnya terdiam. Saya tak ada duit, pakai apa saya bayar? Nggak ada duit kan? Aman kan? Situasinya akhirnya dikasih solusinya. Baik, kami kasih waktu 3 bulan ke depan. Silakan tempo bayar. Siapa yang membantu? Kalau semuanya kita libatkan Allah, maka tidak bakalan terjadi apa-apa. Makanya itu yang sering kita lakukan ini adalah dosa pikiran. Coba ibu-ibu di depan ibu-ibu nih, ada yang pakai jilbab bunga-bunga. Misalnya nih ketemu nih, pakai jilbab bunga-bunga, baju bunga-bunga, pakai topi kotak-kotak, kacamata hitam, bawa tas, kaos kaki sebelah kuning, sebelah kanan merah. Apa yang ada dalam pikiran ibu-ibu? Apa yang ada dalam pikirannya? Norak. Apa lagi? Apa lagi? Pamer. Pakai kacamata hitam. Jika buku-buku wajib bunga. Kacamata hitam. Beda kan? Lipstik sebelah sini merah jambu. Lipstik sini merah pekat. Ya kan? Sini warna hijau. Sini warna kuning. Stres. Kurang. Pikiran kita beda-beda kan? Beda-beda. Ada nggak yang berpikir positif? Enggak. Makanya sering kita dihadapkan dengan dosa pikiran. Belum tentu dia stres, belum tentu dia suka pamer. Mana tahu kan dia lagi nonton film, lagi bikin TikTok, ya kan? Kita kan tidak tahu. Nah, tapi kadang-kadang pikiran kita sudah kemana-mana, sudah suka mengambil kesimpulan sendiri. Sama ini, apa perempuan pulang malam diantar, ya misalnya dia tidak bersuami, pulang malam-malam jam 1:30 diantar, besok paginya menimbang tadi itu diantar pulang jam 1:30 malam. Iya, sama siapa ke air itulah begitu dia mulai cepat. Dan mulai pikir macam-macam, padahal belum tahu. Mana tahu dia pulang 1:30 sama saudaranya, ya kan? Kita tidak tahu, tapi pikiran kita sudah macam-macam. Sama dengan arisan, udah 2 bulan anggota kita tak dapat arisan, pikiran dah macam-macam. Tak juga hari minta arisan tuh, udah dapat arisan tak datang-datang, dia kan pikiran macam-macam. Padahal belum tentu dia seperti itu.
bayangkan, ya, ikut jurus saya ini apa? Satu minggu coba bersama Allah. Nanti pas sudah ada, ya, mikir, dan nggak usah mikir. Saya bilang kalau kita mau jadi ajaib, nggak usah mikir karena yang kita datangi adalah Allah. Jadi gimana Ustazah? Sholat sunat tobat, sholat sunat hajat, ya. Setelah itu minta sama Allah, nggak usah marah-marah. Bagaimana caranya? Bangun tidur, setelah baca, ya, 30, ya, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian senyum 227. Senyum 227. Kamu senyum 227? 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan selama 7 detik. Selama 7 detik. Bisa nggak? Kalau begini, amat lah. Berat pula ini ya. Capek kamu. Sampai hari kita tenang wajah. Jadi dilakukan selama 7 detik. Setiap hari dia senyum, setiap hari dia menahan. Karena ini saya bilang, ilmu Allah ini harus dipaksa. Kalau dipaksa kita tidak terbiasa. Jadi dipaksa. Akhirnya dia praktekkan. Biasanya ketika suaminya bilang, adek, tolong buatkan abang kopi, gue langsung bilang, kopi kocok, istilah bahasa itu ya. Tapi dia tidak. Nggak apa ya? Daripada capek kan? Suaminya heran, mau dibilang sakit istrinya, salah. Tungguin aja tahu. Baik gitu ya. Akhirnya udah 1 minggu, nggak ada yang nyamper saya. 2 minggu, nggak ada yang nyamper saya. Ada 1 bulan saya nggak ingat lagi, tidak ingat sama sekali. Tiba-tiba di bulan Februari ya, datang dia bersama suaminya. Apa dia bilang? Ternyata setelah dia praktekkan itu, artinya kan dia berpikir positif dia. Proyek suaminya di tahun 2020 yang tidak cair. Ada keajaiban dari Allah. Biasa. Saya sudah praktekkan itu. Oh, bisa Bu. Tapi dengan catatan, pikirkan yang baik-baik saja. Kadang-kadang manusia ini merasa paling benar, merasa paling benar, ya. Tersenggol gelas jatuh, siapa yang disalahkan? Gelasnya. Gelas jatuh ini ada apa menyenggol? Aku yang menyenggol, disalahkan gelas itu. Itulah kadang-kadang kita merasa paling benar. Semua yang kita lakukan itu adalah orang yang salah, aku yang benar. Anak saja tua, sama-sama bapak udah dia jatuh, kepala menyerang, sakit, udah dimarahkan dia lagi, disalahkan dia lagi. Suami lambat pulang, suami yang disalahkan, entah apa yang terjadi dengan jalan tidak tahu. Jadi seluruh persoalan selama ini yang kita lakukan itu ibu, orang yang salah, kita yang benar. Makanya kita tidak menjadi ajaib. Coba sekarang dibalikkan. Dibalikkan lagi. Seluruh persoalan saya yang salah, mereka yang benar. Bisa enggak? Masya Allah. Kita lihat kisah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi, dia
Dia menyalahkan diri sendiri. Ya, Rabbana dzlamna anfusana, doa dia dah. Ya, dia menyalahkan diri sendiri. Aku yang salah ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Aku siap untuk memperbaiki diri. Begitu Bu. Sadar. Kalau ada persoalan sama suami, berani tak mengatakan adik yang salah, mama yang salah, maafkan mama. Kamu tak mengatakan begitu. Oh tak, kalau malu tak teguran. Ada kisah suaminya selingkuh, ya. Suaminya selingkuh, akhirnya ketahuan sama istrinya. Tadinya istrinya udah mulai pasang ya marah-marah ya. Akhirnya karena dia belajar ilmu ini, ya, dia belajar ilmu ini, dia datangi Allah. Apa dia bilang sama Allah? Ya Allah, aku yang salah, hamba yang salah ya Allah, hamba siap untuk memperbaiki diri hamba. Akhirnya dia katakan sama suaminya, Bang, ya, suami istri, Bang, seluruh persoalan yang terjadi sama kita, Bang, saya yang salah. Persoalanmu selingkuh itu persoalanmu sama Allah. Itu pertanggungjawabanmu sama Allah. Persoalanmu adalah persoalanmu sama Allah. Aku minta selesaikan sama Allah saja. Tugasku sekarang berada di atas sajadah. Apa persoalanmu? Tersadar suaminya. Ketika dia lihat istrinya, astagfirullahaladzim. Ketika dia lihat istrinya, subhanallah. Jadi seluruh persoalan itu apa? Apa saya bilang? Seluruh persoalan itu datangi Allah dulu. Jangan selesaikan sendiri solusi kita. Datangi Allah dulu. Minta petunjuk sama Allah dulu. Nanti solusinya Allah yang akan selesaikan. Jadi perempuan ini, dahsyatnya perempuan ini berpikir positif, namanya LOP. Law of Projection. Apa yang kita pikirkan, maka itulah yang akan menjadi doa. Ibu bisa loh Bu. Misalnya mau minta mobil, mau kepingin mobil nih, minta sama Allah. Ya Allah, tapi pikirannya ke situ terus. Ada namanya Ibu Dewi di ada di sini. Ada di sini. Tapi Ibu Dewi itu dia berada di Depok. Dia kepingin kali punya mobil. Jadi dia LOP kan mobilnya. Dia minta sama Allah, ya Allah, aku ingin punya mobil Allah. Tapi Bu, kalau kita minta doa sama Allah, doanya spesifik ya. Ibu meminta mobil, sebutkan, saya minta mobil warna merah, Fortuner, Matic, isinya 12, bisa. Iya, Ibu doanya yang spesifik, bukan doanya secara umum. Jadi kalau saya mengisi majelis taklim ini tidak mudah untuk membawa orang keajaiban. Tapi kalau ada yang sudah percaya, sebentar saja dia sudah mendapat keajaiban. Akhirnya Ibu Dewi ini, ya, dia LOP kan, dia surat-surat obat, dia surat-surat hajat, kemudian dia pikirkan, dia hanya berdoa setiap ada mobil Fortuner di depannya, dia lewat, ada mobil Fortuner di doa, ya Allah, lancarkanlah dia punya mobil itu ya Allah, penuhkan rekeningnya ya Allah, penuhkan dompetnya ya Allah, bahagiakan dia, muliakan dia. Terus begitu. Ternyata in ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Ya. Apa yang kita lakukan akan kembali kepada diri
kembali kepada diri kita. Akhirnya dia lakukan itu terus. Dan sampai 3 bulan tiba-tiba ada orang yang menghantar mobilnya. Tidak tahu dari mana, secara gratis, tanpa nyicil, tanpa pinjam. Luar biasa. Jadi itu saya pernah juga, bukan pernah, sekarang ini pun saya melakukan seperti itu. 2 hari yang lalu saya kehujanan lebat, hujan sangat lebat. Saya parkir di depan ruko. Ruko itu nggak tahu punya siapa, karena hujan lebat saya parkir rendah. Di sebelah saya ada tukang ojek. Tukang ojek itu parkir juga, kami sama-sama kehujanan. Saat hujan lebat, tiba-tiba ada mobil datang. Ternyata ruko itu punya dia, ya kan? Kita disuruhnya pergi, kita pergi, hujan sangat lebat sekali, tapi dia masih terus klakson. Akhirnya kan dia menyuruh kita pergi. Akhirnya saya bilang, ya Allah, lancarkanlah rezeki Bapak ini, ya Allah. Mudahkanlah urusannya, ya Allah. Saya sampai ada ngomong, udah hujan lebat-lebat itu saya pulang, ya tinggalkan ruko itu. Bapak itu masuk yang tukang ojek, udah saya doakan semuanya. Sampai di rumah, basah kuyup. Apa yang terjadi? Tiba-tiba saya mendapat transferan. Boleh buktikan kalau memang ada WA kita. Tiba-tiba saya dapat transferan. Transferan itu dari teman saya. Dia mendapat rezeki dan rezeki itu diberikannya kepada saya. Ustazah, saya ingat sama dia. Ustazah, saya dapat rezeki. Ini saya transfer untuk ustazah. Ternyata cepat dibalas sama Allah, Bu. Ketika ada orang yang merasa tidak senang dengan kita, tapi kita doakan dia dengan yang baik-baik, maka keajaiban akan datang. Yakin enggak? Harus yakin. Oh, misalnya suami pulang marah-marah, ibu udah jadi tidak marah-marah lagi. Suami pulang marah-marah, apa yang harus dilakukan? Marah juga. Diam saja, bawa senyum 227. Itu saya bilang. Diam saja, bawa senyum 227. Tidak usah ikut marah-marah. Karena nanti ketika kita marah-marah yang pertama kali itu tidak jadi ajaib, Bu. Jadi pada suatu hari ada zaman Rasulullah, seorang istri kehilangan suaminya. Menangis-nangis, dia meraung-raung. Kemudian kata Rasulullah, bersabarlah, nanti Allah akan memberikan rezeki yang besar. Apa kata si istri tersebut? Bagaimana saya harus bersabar? Suami saya meninggal, nanti siapa yang membelanjakan saya? Siapa yang mengasih makan anak saya? Itu dipikirkannya. Kemudian tidak lama sesudah itu, si perempuan tadi menyadari bahwa yang memberikan nasihat itu adalah Rasulullah. Kemudian datangi Rasulullah dan dia minta maaf. Kata Rasulullah, kamu sudah saya maafkan, tapi kesabaran itu terjadi, rezeki itu akan datang ketika pada kunjungan pertama. Yang maksudnya gini, ketika kita dikasih persoalan, kita bilang apa? Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, ini mengumpulkan dosa-dosa. Terima kasih ya Allah, ini rezeki. Allah kasih rezeki kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah kasih kita persoalan, Allah kasih kita ujian, ini sama paketnya sekali ini. Tapi kalau kita dari kasih ujian, kita mengeluh pada saat itu, paket ini diambil sama Allah nih. Jadi jauh dia, jadi kehebat. Jadi itu kata Rasulullah, jadi keajaiban akan datang itu pada tuntutan pertama. Pada tuntutan pertama. Ada seorang pengacara, dulu dia ketika dia belum belajar ilmu ini, dia suka mengambil kesimpulan sendiri. Asal terjadi sesuatu, minta duit.
asal jadi satu minta duit. Tapi pengacara itu setelah dia berpikir positif, setelah dia belajar LOP, akhirnya pada suatu hari dia diuji sama Allah, mobilnya ditabrak, hancur juga. Tapi pengacara itu bilang, wow keren, ini aku dapat rezeki yang dasar. Tapi tidak sama depan orang itu lah ya. Kalau depan orang itu nanti dingin pula kan. Oh alhamdulillah ya Allah keren. Dia lapang aja hatinya. Ini aku dapat rezeki yang dasar. Akhirnya dia buka pintu mobil, dia temui yang nabrak itu, apa dia bilang? Saya yang salah. Kan tadi kita kan udah belajar ilmunya nih. Saya yang salah. Saya bawa mobil tidak terlalu kencang, makanya saudara bisa nabrak mobil saya. Sekarang saya perbaiki mobil saya, saudara perbaiki kendaraan saudara. 2 minggu setelah itu, pengacara itu mendapat transferan 800 juta. Masya Allah. Ajaib kan? Makanya saya bilang, keajaiban itu pada bukan pertama. Ibu-ibu misalnya, anak terima rapor, nilainya nggak bagus, langsung marah-marah, nggak ada jadi ajaib. Itulah kamu nggak belajar. Tapi ketika ibu mengatakan, lihat ini tidak apa-apa ya, belajar lagi yang lain ya, tidak apa-apa. Nanti kalau belajar lain dapat nilai yang bagus. Ingat bukan pertama. Tapi kalau bukan pertama bilang, anak nilainya nggak bagus, itulah main-main juga lagi. Tak belajar lagi, itu tak bisa. Anak bodoh sama dengan bapakmu, ya kan, masya Allah, kan? Itu tak jadi ajaib, tak jadi. Ternyata sebenarnya mudah, tapi untuk mempraktekkannya itu kadang-kadang kita tidak ingat. Itulah kita kadang-kadang sering dihantui dengan rasa egois, mau menang sendiri, penyakit hati yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ya. Misalnya anak-anak di dalam rumah nih, ribut, ibu marahin siapa? Marahin anak-anak kan? Iya kan? Coba datangi Allah dulu, karena kita mikir anak itu titipan. Ketika dia itu ujian ke emaknya, ujian kesabaran, ujian marah-marah, ya kan? Sama dengan susu kan, dia ada 7 gigi, giginya susu nih, ya kan? Itu uji kesabaran tuh kan? Padahal itu ujian dari Allah, ini rezeki. Alhamdulillah nak, sedapnya nak nikmatnya. Nanti datang itu keajaiban datang rezeki. Saya tidak tahu alamatnya di sini Bu. Rumah saya tahu. Rumah saya Jalan Riau. Jalan Riau dekat Pulau Ciputra. Saya nggak tahu ya, gitu. Saya tahunya Pasir Putih dekat daerah Pantau, tapi nggak apa-apa. Saya nggak pikirkan di situ. Saya nggak pikirkan di situ. Ambil gendong. Dah. Iya. Sama ada yang bertanyakan sampai sini? Boleh? Ada yang bertanyakan? Nggak apa-apa Ibu. Ibu kalau mengundang saya sampai kemanapun saya hadir. Saya pergi, ya. Karena kenapa? Tujuan saya adalah untuk membahagiakan dan memuliakan orang. Ada yang bertanyakan boleh? Silakan. Sama. Jadi ada tiga kesalahan yang sering dilakukan. Mikir, komen dulu. Mengeluh sama dengan kesel kan? Ya. Jadi gini. Bu ya. Tidak ada manusia yang bersalah. Yang tidak berbuat salah pasti salah. Tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Pasti berbuat dosa. Ya kan? Kira-kira ini saya nih
bagus. Cepat ambil wudhu, sholat sunat taubat kan dia. Itu kuncinya. Jangan tunggu. Namanya kita manusia ini. Ya Allah, kadang aku kan sama ibu ini ya Allah. Saya ambil wudhu, saya sholat sunat taubat kan dia. Ya Allah, kadang aku ada salah sama ibu. Ampuni dosa saya ya Allah, ampuni dosanya, jadikan hurufnya untuk memaafkan saya. Sengaja aku sholat sunat taubat buarkan ke Allah. Jadi bu, saya pribadi itu kadang-kadang satu hari itu saya sampai 20 rakaat saya sholat sunat taubat. Saya kadang nggak tahu. Ketika misalnya saya pulang dari ceramah, mungkin ada kata-kata saya yang nggak pantas, ya. Sedang kita diam saja bu, kita tetap digosipin. Padahal kita nggak ngapa-ngapain, tapi kita tetap digibahin. Baik itu kita sama orang, kita tetap bergibah, ya. Ya kan kita nggak tahu, tapi kita tidak bisa memaksakan seseorang untuk tidak menceritakan tentang kita. Nggak bisa. Gue jangan cerita tentang kita. Nanti pulang sini jangan, nggak bisa kita paksakan. Baik itu kita sama orang kita tetap bisa diceritakan. Tapi yang perlu kita lakukan adalah kita perbaiki hati kita supaya tidak ribah, supaya tidak menceritakan orang, supaya selalu berpikir positif sama orang. Itu saja. Baik terhadap anak, suami, tetangga. Itu dia. Ya, jadi tidak apa-apa. Jadi tidak apa-apa. Kalau sudah taubat, memang itu kita karena Allah sangat mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat. Kesal tadi. Bukan pertama kesal kan? Antum tarik istighfar, tarik nafas. Tak mungkin minta maaf sama orang, buat dia dalam sholat sunat taubat. Makanya ingat, Taubat itu waktunya kapan? sholat sunat taubat waktunya kapan saja. Ya, kecuali dia dilarang untuk melaksanakan sholat. Setelah asar ada sholat, tak ada lagi kan, bisa dilakukan. Kecuali kalau masuk masjid, ada sholat di masjid, sholat pada waktu itu tidak masalah. Ya, sholat di masjid. Nah, sebelum subuh, sholat sunat taubat. Sholat fajar. Sebelum sholat fajar, sholat sunat taubat. Boleh. Atau sebelum sholat sunat tahajud, sholat sunat taubat. Sholat sunat taubat itu satu orang satu sholat sunat taubat. Jadi saya sebelum saya mendapatkan keajaiban dari Allah, itu saya ada 52 orang yang saya sholat sunat taubatkan. Satu, orang yang pernah saya sakiti hatinya. Kenapa? Ini. Orang yang pernah menyakiti hati saya, kata. Orang yang pernah berhutang sama saya dan membayar, kata. Saya dulu pernah berhutang, kadang-kadang kita di sekolah tuh makan orang kita 2 bayar 1. Bagaimana Allah mau ridho sama kita? Ya, kita tidak sadar. Kita ternyata sudah berbuat dosa dulunya, tapi kita nggak ingat kita ampun sama Allah. Makan lontong di kantin, ambil bawang 2, bayar 1. Kadang nggak ingat lonceng sudah bunyi, dekor bayar. Sudah bayar. Kita nggak tahu ibu yang jual lontong itulah gunanya untuk bayar sekolah anaknya. Gara-gara kita hanya tidak bayar bawang 2, anaknya terbengkalai
tinggal sholat kan? 5 tahun tinggal sholat. Wajib kan sholat punya? Kalau sholat ada dong. Tinggal enggak ada yang apa. Nah, itu dia. Makanya seperti itu. Tinggal enggak tapi lambat ya, Bu. Nah, itu dia. Itu namanya kita sering melaksanakan sholat sunat Taubat. Kemudian orang yang pernah kita janjikan tapi kita belum sempat menepati. Misalnya nanti kalau anak juara 2 nanti ibu bawa ke Sumbar, juara 2 nak. Nanti ibu bawa ke Sumbar. Udah sampai bertahun-tahun. Ingat kan? Utang lagi. Sudah Utang jadi kan. Makanya seperti itu. Jadi tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, tapi dosa bisa kita hapus dengan memperbaiki diri dan melalui kita sholat sunat tobat. Maka keajaiban itu akan datang. Kasus suami istri hampir bercerai. Ketika dia datangi Allah, langsung tidak jadi bercerai. Kemarin saya baru menyelesaikan sih persoalan suami istri. Ternyata gara-gara apa, Bu? Skincare. Gara-gara skincare. Pakai krim siang, pakai krim malam. Ketika sudah pakai krim malam,
Kalau nggak ada kita doa ya. Khususan alam ini yang Al-Fatihah. Alhamdulillah ya Allah, lapangkanlah hati kami. Jika ada di antara kami yang pada saat ini lagi sakit, ya Allah, angkatlah penyakitnya, jadikanlah penyakitnya sebagai pengukur dosa-dosanya. Jika ada di antara kami pada saat ini yang sedang tidak mudah, ya Allah, lapangkanlah ya Allah, yang punya utang lunaskanlah ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Dapatkanlah kami rezeki berkah berlimpah ya Allah. Panggil nama kami ke Baitullah. Panggil nama kami untuk berangkat umroh di Januari 2024 ini ya Allah. Panggil nama kami untuk berangkat haji di April 2024 ini ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Allah. Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Selamatkanlah saudara kami yang berada di Palestina ya Allah. Selamatkanlah saudara kami yang berada di Gaza ya Allah. Anak-anak kami yang ada di sana ya Allah. Selamatkanlah ya Allah. Tetapkanlah imannya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا